Aku baru saja menemukan sebuah catatan kecil di balik saku baju kerja suamiku. Biasanya aku tidak pernah penasaran dengan benda miliknya. Entah kenapa hari ini aku mengambil dan membukanya. Di dalamnya berisi tulisan singkat dengan tinta berwarna biru yang berbunyi, "Love you sayang." Jantungku terasa mau berhenti. Kakiku jadi lemas dan aku terkejut luar biasa. Siapa pikirku yang telah menulis catatan semacam ini pada seorang lelaki yang telah beristri. Aku hampir berteriak memanggil suamiku, tapi niat itu kuurungkan karena aku pikir aku harus lebih bijak menyikapi hal semacam ini. Aku lantas pergi ke dapur dan memasak sarapan untuk suamiku. Tak berapa lama, langkah kaki suamiku bergerak menuju ke arahku. Dia mengucapkan selamat pagi sambil menyunggingkan senyum manis di bibirnya. Aku hanya tersenyum tipis dan segera meletakkan sayur yang kumasak pagi ini di atas meja, sembari mempersilahkan suamiku untuk memakannya. Selesai sarapan, suamiku pun pamit untuk pergi bekerja. Aku kepikiran untuk mengikutinya diam-diam agar melihat apa yang dikerjakannya selagi jauh dariku. Dengan menggunakan sebuah taksi umum, aku berhenti di sebuah rumah sakit besar di tengah kota. Tampak olehku mobil suamiku terparkir di area parkir, dan aku melihat suamiku bergegas masuk ke dalam sambil membawa sebuah bunga. Siapa pikirku yang akan ditemuinya di dalam? Aku merasa girang karena akan segera memergoki suamiku bersama selingkuhannya. Aku mengumpat dalam hati, berani sekali wanita jalan itu menerima bunga dari suamiku. Bahkan aku saja yang istrinya hanya menerima bunga setahun sekali pada saat hari ulang tahunku. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas masuk ke dalam. Kulihat kamar inap yang dimasuki oleh suamiku tepat berada di depanku. Siapa wanita gila yang berani menggoda suamiku? Pasti dia berpura-pura sakit hanya untuk mendapatkan belas kasih dari suamiku. Pikiranku pun meracau tak karuan. Ini momen terberat dalam hidupku selama 10 tahun pernikahan kami. Aku pun membuka pintu. Dan benar saja apa yang kulihat. Astaga, siapa wanita yang memeluk suamiku dari belakang ini? Aku berjalan cepat menuju mereka dan prak. Kulihat suamiku berpaling menghadapku dengan ekspresi terkejut. Aku melihatnya sambil melotot dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Mas? Teganya kau melakukan ini padaku. Kamu benar-benar jahat, Mas. Kamu keterlaluan." Aku menangis sebisanya dan tertunduk lesu di depan mereka. Tiba-tiba aku mendengar suara yang tak asing bicara padaku. Ini seperti suara mertuaku. Perlahan ku angkat wajahku melihat ke depan, dan aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Jadi, wanita yang kupikir selingkuhan Mas Tama adalah ibu mertuaku. Aku pun merasa syok, dan dengan terbata-bata aku mendengar penjelasan suamiku. Aku baru tahu kalau selama ini ibu mertuaku mengalami demensia akut. Pantas saja aku tidak pernah lagi melihat beliau berkunjung ke rumahku. Selama ini aku bahkan berpikir kalau beliau begitu membenciku dan mengutukku diam-diam karena aku tidak bisa memberikan anak untuk Mas Tama. Jadi selama ini beliau dirawat di rumah sakit ini. Aku melihat beliau tersenyum bahagia sambil menggandeng tangan Mas Tama. Aku tidak pernah melihat ibu mertuaku sebahagia ini. Dari Mas Tama aku baru tahu bahwa ibu mertuaku beranggapan Mas Tama adalah suaminya, ayah mertuaku yang sudah lama meninggal. Mas Tama juga bilang kalau ibu beranggapan beliau sedang pacaran dengan almarhum ayah mertuaku. Astaga, aku benar-benar merasa malu. Aku merasa sangat bersalah
Kenapa begitu cepat mengambil keputusan dan menuduh suamiku yang bukan-bukan? Aku tidak hanya menjadi istri yang buruk, tapi juga sebagai menantu yang buruk. Bagaimana mungkin aku tidak pernah menanyakan keadaan ibu, hanya karena aku merasa akulah korban yang paling tersakiti selama ini. Aku merasa ini benar-benar menyadarkanku bahwa aku belum menjadi menantu yang baik untuk beliau. Dan bisa-bisanya aku meragukan kepercayaan suamiku hanya karena sebuah kertas. Mas Tama juga bilang bahwa dia sudah beberapa kali ingin mengatakan kepadaku tentang kondisi ibu. Tapi aku ingat, setiap kali beliau ingin bilang, aku selalu menolak untuk mendengarnya, hanya karena aku merasa kesal dengan ibu mertuaku. Aku benar-benar merasa menyesal dan sangat menyesal.